Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan masa remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja merupakan periode transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Menurut Monks 2008, masa remaja terbagi atas 3 kategori. Masa remaja awal yang berkisar antara 12 sampai 15 tahun, masa remaja madya yang berkisar antara 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir yang berkisar antara 18 sampai 21 tahun. Apa sih ciri-ciri pada masa remaja? Yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa strong and stress. Nah, peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Karena di masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak dan harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik disertai dengan kematangan seksual yang terkadang membuat remaja merasa tidak yakin dan tidak percaya diri, seperti contohnya muncul jerawat, rambut ketiak mulai tumbuh, keringat jadi lebih banyak, dan suara yang menjadi membesar yang dialami remaja laki-laki. Yang ketiga, perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya yang dibawa dari masa anak-anak, kemudian digantikan dengan hal yang menarik, yang baru dan lebih menantang. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, sehingga remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan keterkaitan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Yang keempat, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi, tetapi di sisi lain mereka takut angkat tanggung jawab menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawabnya. Apa aja sih tugas perkembangan pada masa remaja? Check it out. Nah, tugas perkembangan pada masa remaja menurut Elizabeth Harlock, remaja harus mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami pengaruh seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, mencapai kemandirian emosional dan ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual, yang mana hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pengaruh sebagai anggota masyarakat, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Selanjutnya, perubahan sosial masa remaja. Pada masa ini, remaja cenderung menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada keluarga, karena mereka butuh merasa nyaman dan aman tanpa aturan orang dewasa. Sehingga pembentukan geng pada remaja juga merupakan hal yang wajar, karena mereka merasa menemukan kelompok yang cocok dengan minat dan tujuan yang sama. Selanjutnya, minat seks dan perilaku seks. Nah, pada masa remaja ini mempunyai keinginan yang besar sekali, terutama dalam masalah seksualitas. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong remaja untuk mencari informasi tentang seksualitas. Dorongan rasa ingin tahu tersebut, apabila tidak terpenuhi dengan bimbingan dan penerangan yang benar, dikhawatirkan para remaja memiliki anggapan yang salah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan seks.
Secara psikologis, bentuk perilaku seks remaja pada dasarnya adalah normal sebab prosesnya memang dimulai dari rasa tertarik kepada orang lain, muncul gairah diikuti puncak kepuasan, dan diakhiri dengan penenangan. Namun, ukuran normal ini akan menjadi berbeda ketika norma masyarakat dan agama ikut terlibat. Norma masyarakat Indonesia belum mengizinkan adanya perilaku seksual remaja yang mengarah kepada hubungan seksual pranikah. Demikian pula norma agama-agama di Indonesia ini. Perlu diingatkan sebagai orang tua, guru, atau kakak, kita juga perlu mengamati perkembangan dalam remaja. Jangan memaksa remaja untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, namun beri arahan dan awasi secukupnya, sehingga mereka bisa belajar bersosialisasi dengan baik dan tidak salah arah. Nah, hanya itu pembahasan pada kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.